Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i bid-dirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 208. Kewajiban kita untuk melaksanakan Islam secara sempurna. Tetapi karena tafsir maudhu'i kita melihat realitas sekarang, kejadian yang begitu membingungkan, menyedihkan dan menyakitkan, di mana demokrasi yang asalnya terpimpin di zaman Orde Lama, kemudian di zaman Orde Baru menjadi demokrasi Pancasila, dan sistem demokrasi politik di Indonesia ini adalah demokrasi transaksional, demokrasi wanipiro, seperti berdagang sapi, dan menjadi sapi perahnya ada rakyat. Ini akibat zalaltum, kalau di sini ayatnya zalaltum. Mereka menyimpang dari konstitusi yang sudah dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta Dwi Tunggal, karena atas nama bangsa Indonesia, maka di saat itulah dideklarasikan Indonesia adalah negara demokrasi. Demos artinya rakyat, demokrasi artinya satu sistem pemerintahan berdaulat kepada rakyat, rakyat yang berhak untuk mengatur, rakyat untuk berhak untuk menerima manfaat dari demokrasi. Makanya demokrasi meskipun berasal dari barat, itu ada definisi yang demokrasi itu dari, oleh, untuk, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sistem demokrasi Pancasila Indonesia karena ada rumus yang 5. Tetapi rasanya kita harus menegur kepada wakil kita, wakil rakyat yang ada di lembaga yang terhormat itu, apakah sudah mewakili kita atau belum, dan atau justru mereka mengkhianati kita? Inilah pertanyaannya. Penyelewengan dari dasar-dasar yang sudah kita sepakati. Demokrasi itu sendiri memang dari barat. Pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-negara dulu seperti di kota Athena. Itu pimpinannya adalah Clisthenes. Ya, dia memimpin negara di Athena itu, mendirikan negara yang umumnya dianggap sebagai negara demokrasi. Itu tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Jadi sudah cukup lama. Kalau kita kenal minallah, billah ilallah, itu adalah konsep agama. Kita berasal dari Allah, di bumi Allah, harus diatur dengan atur Allah, dan harus juga kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam tatanan sosial itu memang kita harus seperti syariat zakat, dari, oleh, untuk, dari umat Islam, diurus oleh umat Islam, keperluannya untuk umat Islam. Sistem demokrasi ini tidak ada yang salah kalau dilaksanakan dengan baik. Sebab dari itu adalah ini tatanan sistem, bukan ideologi. Sistem artinya ngatur negara harus tadi berdasarkan sebuah sistem. Itu sistem demokrasi. Ada tadi demokrasi Pancasila, ada demokrasi zaman Pak Karno itu terpimpin. Tapi sekarang setelah reformasi, demokrasinya berubah, demokrasi transaksional. Jelaskan judulnya dari kejadian yang ada ini, apa yang pas judulnya setelah kita lihat realitas. Yang pas adalah dari demokrasi transaksional menuju Islam kafah dan khilafah. Kalau disingkat adalah menuju Islam kafah. Karena ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Kenapa harus Islam kafah? Di dalam fikih Islam itu ada sebut ubudiyat, dari bersuci sampai sholat dan zakat sebagainya. Ada muamalat, perdagangan, jual beli, gadai menggadai dan sebagainya. Dan ada munakat, urusan rumah tangga. Dan ada yang ngebat jinayat. Jinayat itu adalah siasa, urusan politik. Itu kenegaraan.
Salat ubudiyat oke, dilaksanakan oleh kita. Munakat apalagi ada menterinya, dan muamalat juga ada. Tetapi ketika bicara tentang siasah perpolitikan kita, ini baru separoh-separoh. Oleh karena itu tadi kita di dalam mengelola negara harus Islam kafah, seperti kita sholat, seperti zakat, seperti puasa dan seterusnya. Dan kenapa kita wajib menyuarakan tentang Islam kafah? Karena kalimatnya tadi udhulu pismi kafah, kita akan jelaskan secara teknis nanti. Dan kenapa kita harus menjaga khilafah? Khilafah itu tidak tabu, Pak, karena itu adalah kalimat yang ada di Quran. Kita kenal dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan Adam itu sebagai khalifah. Khalifah. Isim masdarnya khilafah. Itu. Apa khilafah? Kita kalau melihat dalam tafsir Jalalain, khilafah itu adalah yakhlifuni pitan pidi ahkami. Adam ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan hukum-hukum kami, kata Allah. Jadi khilafah itu melaksanakan hukum di tafsirnya itu. Aturan berkait kepada sanksi dan reward. Dan kalau memang tidak dilaksanakan, ya itu berbahaya. Makanya negara kita negara hukum. Sesuai dengan tafsir Jalaluddin Suyuti, di dalam pelaksanakan negara harus berdasar hukum. Tetapi lagi-lagi, karena Al-Quran menggambarkan ada yang tidak melaksanakan hukum, yaitu dengan kekuasaan, penguasa, sistem kerajaan. Ini juga kita kenal di Quran yang sering saya sampaikan. Apa itu sistem kenegaraan yang salah? Sistem kenegaraan salah yang sudah diabadikan di Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, di Al-Baqarah ayat 96. Yawadu ahaduhum lau yu'amaru alfasanah akhrasan nasi alal hayati. Kamu akan melihat Muhammad manusia yang paling serakah kepada dunia itu al-Yahud, orang Yahudi dan orang munafik, dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Jadi serakah kepada dunia itu sehingga mengharapkan yawadu ahaduhum lau amar alfasanah. Di antara yang mengurus negara, mengurus dunia atau diberi dunia, ada yang ingin mengharapkan umurnya 1000 tahun, padahal meskipun diberi umur 1000 tahun tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Sebab persoalannya itu tidak bisa diselesaikan dengan materi, tidak bisa diselesaikan dengan lamanya menjabat, tetapi diselesaikan adalah oleh hukum Allah. Bahkan kalau kita ingin lama, wa manu amiru naqisu fil khalqi, kalau kita umur panjang semakin tua semakin repot. Tidak ada semakin tua semakin segar. Dari aspek apa? Tubuh dan fisik dan pemikiran. Semakin tua semakin banyak lupa. Bahkan salah satu ciri tua sudah banyak lupa. Jadi tidak boleh lama itu. Nah, ini akibat tadi ingin ada 3 periode, ada ya negara kita ada orang yang ingin 3 periode, ditolak. Udah, kalau tidak mau 3 periode tambah saja 2 tahun, ditolak juga oleh rakyat. Udah, kalau nggak bisa 2 tahun, saya punya anak supaya jadi pejabat. Maka muncullah tadi nomor 90 tahun 2003 MK memutuskan tadinya harus usia 40 tahun jadi wakil presiden, dirubah kurang dari 40 tahun, lolos, masuk. Nah, ketika masuk ini sudah hukum tetap. Nah, inilah kekurangannya hukum kita. Kalau sudah inkrah diputus hakim mengikat, sehingga meskipun tadi salah tetap saja dia jadi calon wakil presiden saat itu. Tapi harus diselidiki apakah ini benar atau tidak. Maka muncul MK. Menurut MK salah, makanya dipecat MK-nya, tapi tetap berjalan. Ini hukum di kita. Padahal kalau sudah inkrah itu bertentangan dengan hukum Allah, harus kalah, sebab ada 3 hukum. Hukum syara, hukum adat, hukum akal. Hukum adat paling lemah. Kalau bertentangan hukum adat, maka harus dikembalikan kepada hukum akal. Kalau bertentangan hukum akal, maka harus dikembalikan kepada hukum syara. Jadi hukum syara tanpa dihakami itu paling kuat. Kalau kita misalnya sholat sudah jadi, tapi wudunya batal, maka sholatnya jadi batal. Kalau sudah misalnya batal di MK, maka ya selanjutnya jadi batal. Lagi-lagi masuk ke KPU, diterima oleh KPU, belum dirubah aturan yang 40 ke 30. Lolos juga. Inilah kekurangannya negara hukum yang pakai sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan syariat.
Tentang demokrasi Bapak semua, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada gak mau setuju. Makanya solusinya juga ketika rancu, sekarang misalnya kejadian pilkada. Dulu ketika ada MK ya ribut untuk tadi bisa jadi calon, masuk diam saja mereka. Turun lagi peraturan pemerintah nomor 60 dan 70. Maka ketika Partai Buruh dan yang lainnya mengusulkan supaya dirubah, diuji, maka dikabulkan, diterima. Artinya tidak bisa kalau belum usia pas, tidak bisa jadi pejabat publik, baik itu wali kota ya gubernur, ya boleh. Nomor 70 yaitu tentang aturan pilkada. Justru yang sudah disambut rakyat dengan rakyat ditolak, yang tidak disetujui rakyat masuk. Ini lagi kekurangan kita. Jadi kalau saya sih tadi melihatnya ini siapa yang untung? Yang untung itu aja orang-orang yang bohong, orang yang benar rugi. Pura-pura aja mereka seperti drama gitu. Siga ribut padahal sama-sama juga isinya kan. Jadi kalau saya analisis Pak, yang menang tetap saja kelompok mereka. Ya, kan ada 3 Pak. Ada yang ibu-ibu seorang tuh, ada yang sekarang diganti namanya Mulyono, ada lagi satu lagi yang kelompok-kelompok mereka, partai yang ikut itu aja yang menang. Kelompok dan memang mereka juga sebenarnya. Kalau yang benar ya kalah terus. Solusinya juga ada solusi, udah kalau memang negara begini kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya boleh-boleh saja, tidak dilarang, memang harus kembali ke asli. Ada juga, solusinya udah kita bikin partai baru, partai perubahan. Ya tidak dilarang, silakan saja. Tapi kita saat ini karena tadi ada kaidah Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kalau persoalan itu berseteru dan bersengketa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau persoalan tidak bisa selesai, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Apa itu Quran dan Sunnah? Quran di sini adalah surah Al-Baqarah ayat 208-209. Sunnahnya adalah pelaksanaan sistem negara yang sudah dicontohkan Rasulullah, yaitu khilafah nubuwah. Jadi saya kira tidak bertentangan, dan kita tidak boleh takut. Sebab khilafah bukan ideologi, khilafah itu syariat, aturan. Jadi kalau orang melarang khilafah sama dengan melarang sholat. Jadi khilafah tidak bisa dilarang, itu aturan Allah untuk mengatur negara berdasarkan di surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa hikmahnya? Sebelum kita bahas ayat 208, apa hikmahnya kita ada khilafah atau khalifah? Kalau khilafah itu artinya masdar khilafah, kalau khalifah orangnya. Memang kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah itu dalam tafsir Sawi Al-Maliki juz ke-1 halaman 20 dijelaskan begini. Kata-kata khalifah itu bisa maknanya makhluk yang ditugaskan untuk mengurus dunia. Ada juga namanya fa'il, khalif, orang yang harus mengurus. Tapi yang jelas dalam tafsir itu khilafah atau qaimun bil khilafah, tegakkan itu khilafah gitu. Qaimun bil khilafah, aturan Allah yang sudah dicontohkan Rasulullah. Apa hikmahnya Allah menjadikan khilafah? Ar-rahmatu bil ibad la libtiqalillahi lahu. Karena Allah sayang kepada hambanya, sayang kepada makhluknya di dunia, sayang kepada manusia. Bukan kebutuhan Allah khilafah itu, kebutuhan kita. Allah sayang sebagai kita, harus diatur dengan khilafah. Kenapa? Annal ibadah la taqata lahum alal awamir wa nawahi minallah. Sebab manusia tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah dan tidak akan mampu menjauhi larangan Allah bila wasitatin, tanpa wasilah. Siapa wasilahnya? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai Nabi Adam, itulah wasilah. Wala biwasati malakin, dan juga kalau diutus khalifahnya itu adalah malaikat tidak bisa juga, harus manusia. Maka itu pamin rahmati walutfi wa ihsani irsalur rasul minal basar, sebagai rahmat Allah, kesayang Allah dan baiknya Allah kepada manusia mengutus rasul dari manusia. Seperti tadi, kalau negara diurus malaikat nggak bisa Pak, apalagi diurus oleh setan, nggak bisa juga.
negara ini harus diurus oleh manusia, sebab dibutuhkan manfaatnya untuk manusia. Contohnya juga contoh dari Bashar yang diberi wahyu, itu Allah mengutus Rasul manusia. Makanya orang yang benar itu adalah harus ikut kepada aturan Rasul yang sudah jadi wakil Allah, legislatif, jadi khalifah. Coba Bapak, kalau kita sekarang nih, saya bertanya, sistem seperti ini apakah tidak punya keinginan ada perubahan? Mau kapan kita ingin meningkatkan harkat martabat diri kita dan meningkatkan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya? Mau kapan? Waktunya mau kapan? Mau begini terus? Mau dibohongi terus? Mau diperah terus? Pertanyaan saja di saya. Apa mau betah begini terus? Dizolimi terus? Sedangkan di dalam hadis itu, al-muslim akhul muslim la yudlimuhu wa la yusalimu. Muslim, sesama muslim, itu satu, tidak boleh berbuat zolim kepada orang lain. Kedua, wala yusalimu, tidak boleh membiarkan kezoliman, tidak boleh pasrah-serah kepada kezoliman. Bagaimana aja dah, saya mampu serah aja, tidak boleh. Wala yusalimu, tidak boleh membiarkan kezoliman. Makanya ada hadis, unsur ahka zoliman au madluman, tolong saudaramu yang zolim dan yang dimadlum, yang didolimi. Kata Imam Anas, ya Rasulullah, hadza al-madlum. Memang kalau menolong yang didolim wajar. Ini menolong yang dolim bagaimana? Kalau menolong yang didolim itu biasa. Ini menolong yang dolim itu seperti apa? Tamnahu minad dulmi padaka nusratuk iyahu. Kalau kamu menolong orang yang dolim, itu tamnahu minad dulmi, cegah kezolimannya. Itulah kamu menolong orang dolim. Jadi mencegah itu namanya nahi munkar. Dicegah kezolimannya penguasa itu, supaya kita menolong kepada orang yang buat zolim tadi, maksud begitu. Jadi jangan dibiarkan. Sebab yang zolim satu, seperti tadi ada orang yang punya senjata, satu orang ada 1 juta, mati semua. Mungkin satu, apalagi 2-3 orang. Ini 12 partai gabung, coba itu, untuk menentukan suatu tindakan kezoliman, mengebiri orang-orang yang benar. Bayangkan, itu satu kezoliman yang berkelompok. Ini kejadiannya seperti itu. Makanya kita sekarang harus menjawab dengan surat Al-Baqarah ayat 208. Mari kita lihat bagaimana itu teksnya. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mukmin, kalau kita sudah tasdik, mukmin itu begini Pak. Segat mukmin itu begini. Raditu billahi robba. Saya rela Allah sebagai Rabb. Wa bil islami dina, dan saya rela Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, saya rela Muhammad sebagai rasul. Wabil ka'bati qiblata, saya rela Ka'bah sebagai kiblat. Dan wabil Qur'ani imama, Quran saya rela sebagai pemimpin. Wabil mu'mina ihwana, umat muslim semuanya bersaudara. Itu redaksi tasdik. Jadi ya ayyuhalladzina amanu yang sudah punya 6 kriteria itu. Di sini perintahnya udhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu semua yang mukmin fisilmi. Silmi ada 3 tafsirnya. 1, silmi itu Islam. Kedua, perdamaian. Di dalam Ibnu Katsir ada muwada'ah. Apa itu muwada'ah? Muwada'ah itu perdamaian sempurna. 1, silmi itu Islam. Masuklah kamu ke Islam secara keseluruhan. 2, taat. Taat semuanya harus berdasarkan taat lillahi ta'ala. Ibadah kalau maksudnya. Jangan ada yang lain, iyyaka na'budu. Itu maksud silmi yang kedua. Dan ketiga, muwada'ah. Perdamaian secara total. Jangan basa-basi. Jangan seperti damai yang orang-orang Yahudi. Semu, qulubuhum syatta, hatinya berpisah. Tahsabu jami'a, kelihatannya kumpul tapi hatinya tidak menyatu. Kita mukminina ikhwana, hati kita harus bersaudara. Jadi di hati saudara itu, makanya ikhwan. Ikhwan itu saudara semuslim, beda dengan ikhwat. Kalau ikhwat saudara senasab. Tapi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin harus seperti saudara senasab. Itu tentang sini Pak ya. Jadi kalau diartikan udhul fisilmi kafah, kalau mengumpulkan 2 masalah yang bersekutu itu lebih baik. Artinya apa? Udhulu, kita sebagai manusia yang muslim semuanya, yang dewasa, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, petani, semua masuk fisilmi dalam Islam. Dari pertama ubudiyat, muamalat, munakat, jinayat, siasat, politik, semuanya dipakai oleh kita. Itu maksud udhulu fisilmi kafah. Baru satu tuh Pak tafsirnya tuh. Jadi kafah itu begitu. Kafah itu artinya keseluruhan. Dalam tafsirnya kafah ay jami'an, bukan jam'an, jami'an.
Kalau jam'an itu, jam'an semuanya secara lahir saja. Kalau jami'an, itulah ilmu tafsir, seluruhnya lahir dan batin, itu jami'an. Wa'tasimu bihari jami'an, bukan jam'an. Wa'tasimu billahi jami'an, berhendak dan hendaklah kamu itisom, berpangku teguh dan memegang jami'an semuanya. Tidak boleh ada yang kecuali. Nah, itu satu tafsirnya. Kemudian sekarang wala tataimu khutuwati syaitan. Apa itu? Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Coba, langkah-langkah setan. Ketika Nabi menunjuk satu tongkat dan satu baris, hadhihi sabilillah. Ini jalan Allah. Begitu ngelihat ke kanan kiri, garis-garis yang mana? Hadhihi khutuwati syaitan. Jadi banyak garisnya. Jadi jalan setan itu banyak, Pak, untuk menggoda manusia. Itu tadi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati kita ya, sebab kita kadang-kadang kalah saja kita dengan setan. Padahal kalau kita lihat di Al-Qur'an wala tattabi'u khutuwati syaitan, maksudnya apa? I'malu bit ta'at wajtanibu ma ya'murukum bihi syaitan. Pegang itu taat. Pegang itu taat. Jangan kamu maksiat. Ijtanibu ma ya'murukum syaitan. Jangan mengikuti perintah setan. Jangan ikuti, apalagi manusia yang kesetanan. Sebab kalau setan itu kan besar tidak kelihatan. Jin dan ada manusia yang jadi setan. Itu namanya nas. Lebih jahat daripada setan itu sendiri. Seperti saya sampaikan, ada buaya darat. Buaya bahaya memang. Buaya darat lebih berbahaya. Setan bahaya, tapi manusia kesetanan lebih berbahaya. Kesurupan namanya. Teeling, tersadar. Itu namanya manusia kesetanan. Itu yang tadi khutuwati syaitan. Kenapa? Di dalam soal Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisui wal fahsa wa an taqulu ma'alallahi ma la ta'lamun. Ada tiga setan intinya. Satu, setan memerintahkan kepada berbuat jahat. Jahat. Dari perbuatan yang jahat kecil sampai yang besar. Sampai merubah konstitusi. Itu jahat. Tuh, fahsa, mencuri, korupsi, berzina, keji. Dan yang ketiga, perbuatan setan ngadablong. Jadi perbuatan bohong itu perbuatan setan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu jangan ikut perbuatan setan yang suka ngabohong. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Banyak pemimpin yang sudah kesetanan dari duga bohong, teureun-eureun. Itulah perintah dari Allah. Kemudian plus larangannya, tidak boleh diikuti ajakan setan. Yang suka ngabohong itu adalah perbuatan setan. Makanya lihat Bapak semua, panjalatu mimba ni majal majinat, terus tak. Adal tu manil hak, kalau kita menyimpang dari konstitusi, menyimpang dari syariat Islam, ingat ada dua di sini ujungnya. Apa itu ada dua ujungnya? Fa'lamu annallaha azizun. Kalau kita menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari konstitusi, menyimpang dari Islam, azizun biqaumi. Allah sangat besar memarahinya. Di sini jelaskan azizun apintiqaumi, la yapunu harib. Tidak ada yang bisa lari daripada azab Allah. Semua akan kena, baik di dunia maupun di akhirat. Itu azizun, gagah perkasa Allah menyiksa kepada orang yang berbuat zalal tadi, menyimpang. Yang hakimun. Nah ini, hakimun sangat bijaksana Allah kepada orang-orang yang menolong agama Allah, berada di dalam kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Sebagai tafsir perlengkapannya, kita saat ini ya terbagi dua, sebab Rasulullah sudah menyampaikan tadi. Kalau khilafah itu dijelaskan surah An-Nur 55. Janji Allah kepada orang beriman amal soleh akan dijadikan khalifah atau khilafah. Di dalam hadis Nabi, ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastahlafa min khalifatin ila kanat lahu bitanatani. Allah tidak mengutus seorang nabi pun dan tidak mengutus khalifah atau khilafah kecuali ada dua kelompok yang berbeda. Jadi ada posisi ikut ke khalifah dan ada oposisi. Ada ikut kenegaraan dan ada yang oposisi. Oposisi ada dua macam. Ada kritik untuk kebaikan dan ada kritik yang kebablasan. Sama dengan penguasa. Penguasa ada yang kebablasan juga. Jadi bitonat tadi ada dua kelompok manusia. Satu, binatun tabu bil ma'ruf, selalu mengajak kebaikan. Wa tahuddu alaih, dan menyebarluaskan kebaikan. Mengajak orang lain untuk berbuat baik karena dia sudah berbuat baik. Yang kedua, bitonatun tabu bisar, ada kelompok penguasa yang selalu berbuat jahat. Tahuddu alaih, dan juga bukan hanya dia jahat, bukan. Orang lain dianggap jahat. Kalau dia berbuat jahat untuk dia saja, ini orang lain dianggap jahat.
Nauzubillah. Inilah disebut hadis Nabi. Imam Bukhari Muslim mengatakan ada bitonatun besar tahuddu alih, ada orang yang sudah jahat juga mengajak kejahatan, namanya kejahatan berjamaah, korupsi berjamaah. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW, innahu sayakunu ba'di atharatun wa umurun tunkiruna. Sabda Nabi, nanti setelah aku akan ada atharoh. Apa itu atharoh? Atharoh itu orang egois, orang yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, itu atharoh. Kata Nabi, nanti setelah aku ada pejabat dan penguasa yang atharoh, yang egois, yang ingin menang sendiri, ingin menang partainya sendiri, yang lain biar mati. Wa umurun tunkiruna, dan ada persoalan-persoalan bagai persoalan yang tidak disenangi oleh kita. Bukan hanya penguasanya, bukan hanya tindak-tindaknya, semua perkara yang sudah dihasilkan melalui konstitusi dan perbuatan mereka hasilnya jelek. Ini bakal terjadi sabda Nabi. Sehingga Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man arqa min dzalik?" Bagaimana engkau memerintahkan kami kalau kami sudah terjadi penguasanya bukan hanya jelek tapi dia menyuruh jelek orang lain? Bagaimana kami di satu saat kalau nanti penguasa dan pejabatnya sudah mencuri dan menyuruh mencuri orang lain? Bagaimana kami di satu saat nanti kalau penguasa dolim dan menyuruh orang lain berbuat zolim? Itu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, tu'lunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kamu, suruh pajak, laksanakan kewajiban kamu. Tetapi watas alun ladzi 'alaikum, kamu harus menuntut hak kamu. Kalau kamu merasa tidak dibedakan dengan adil, kamu datang. Apakah langsung ke kantornya? Apakah di jalan? Kalau bisa kamu kirim surat, langsung datang ke istana. Kalau tidak bisa, di jalan saja. Itu diperintah oleh Rasul. Kalau tidak setuju, hak kamu tuntut. Ngomong yang benar. Begitu dituntut, Pak, pada anak jenderal ya, anu kamari irungna potong, anak jenderal, anak Burdiono, jadi bagus saja tidak ngomong. Bisa begitu, tidak dihargai orang-orang yang menuntut itu. Padahal itu ada konstitusinya, benar kok. Di Rasul sudah menyampaikan, tas'aluna alladzi 'alaikum, tuntut oleh kamu, hak kamu tuntut. Hak kamu menuntut keadilan, kebaikan. Itu tidak dilarang, baik konstitusi maupun oleh agama. Tapi lagi-lagi Pak ya, manusia itu kan begitu. Baik, saya kira tadi akan ada bitonah Pak. Bitonah itu apa? Bitonah itu asalnya sariroh Pak. Bitonah itu batonah perut. Di sini asalnya batonah, seperti bitonah itu rojul, itu keluarga yang terdekat atau orang yang harus tahu isi hati kita dan menjaga rahasia kita, ini bitonah. Itu nanti bisa wakil kita, bisa menteri kita, kalau jadi presiden bisa istri kita, bisa anak kita, bisa saat itu bitonah. Sekarang ada yang mengkhianat Pak. Kemudian kalau disebut tadi di dalam hadis Nabi ada yang Allah maj'al umara, ya Allah jadikanlah pemimpin kami itu yang menunjukkan kebaikan, jangan menunjukkan kejahatan. Allah maj'al hadis subhan, ya Allah jadikanlah pemuda ini adalah bitonatul khair, untuk bahan tadi orang-orang yang jadi baik. Dan saya lihat ada pepatah para hukama Pak. Apa maksudnya? Ketika kita menginginkan pindah dari satu sistem yang jelek ke yang baik, dari demokrasi yang kebablasan kita pindah kepada Islam kafah, ini ada nasihat dari para hukama. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang ini harus didoktrin, dibina oleh kita untuk memimpin masa datang. Fi aidihim amruhum, di tangan mereka urusan umat ini. Wa fi ablan hayatuhum, dan di tangan pemuda yang sekarang hidupnya bangsa dan negara. Hebatnya bangsa negara ada di pemuda sekarang, didoktrin oleh kita, ditamkin oleh kita, hafal Quran, amalkan Quran. Sekali lagi, fi abdalihim hayatuhum, di dalam tubuh mereka di situ ada bahan untuk bisa menghidupkan bangsa dan negara, agama dan semua yang dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan yang lebih aman, lebih sejahtera. Insya Allah, kalau kita membuat satu aturan tadi yang sempurna, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita semua. Insya Allah. Sekali lagi, dari demokrasi yang kebablasan kita harus pindah kepada sistem syariah kafah. Lebih lanjut nanti kalau bisa kita khilafah. Ya, meskipun proses kalau khilafah Pak. Tapi kalau Islam kafah saya kira setuju semua. Nah, seperti ada yang menginginkan harus cepat saja, udah khilafah saja. Ada udah bikin partai baru, ada kita tidak harus bikin partai baru, udah sempurnakan saja yang ada. Dan bahkan kembali kepada Undang Dasar 45 yang asli, itu solusi semua. Tetapi sekali lagi, menurut surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209, kembali kepada Islam kafah. Insya Allah bangsa kita, negara kita akan subur, makmur, ghamanifah, loh jinabi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita,
memaafkan kesalahan kita, dan akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.